bahwa mafia Sambo ini ilegal. Dia menjadi kepanjangan tangan PKI gaya baru untuk menghantam umat Islam dengan cara-cara yang kasar. Kedua, dia menjadi sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan kepentingan-kepentingan yang ujung-ujungnya PKI gaya baru juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara, saya akan menyampaikan, masih membahas, dan mudah-mudahan ini bahasan yang terakhir mengenai mafia Sambo. Saya menyampaikan ini untuk mengingatkan Kapolri, khususnya juga Presiden Pak Jokowi sebagai penanggung jawab pimpinan atau pimpinan Kapolri secara organisasi menjadi penanggung jawab, dan juga masyarakat supaya tahu. Kembali saya ingatkan, masalahnya kalau masalah sederhana tapi menjadi ribet, ruwet, nggak jelas, artinya ada proses rekayasa untuk menyelamatkan atau melindungi petinggi atau petinggi-petinggi tertentu supaya lolos dari kasus tersebut. Ini kan simpel pembunuhan, tapi menjadi ribet seperti kilometer 50 menyelamatkan ini, kasus penyiraman air keras dari Novel Baswedan dan lain sebagainya. Ini udahlah ciri-cirinya sama. Bayangkan ini sudah memasuki, kalau nggak salah ya, memasuki bulan ketiga. Yang menjadi jenaka bolak-balik yang diangkat kasus pelecehan seksual, dari mulai fitnahnya ke korban almarhum Yosua, sekarang menjadi PC dan Kuat. Kok jadi urusannya ke sana? Mari kita pakai logika awam lah ya. Kalau memang urusannya cuma gituan, kenapa mesti sampai dibunuh segala macam? Jadi hal ini mendorong lambatnya penanganan ini, mendorong kita pada kesimpulan atau pada pendapat kritis. Joshua ini membuka sesuatu yang dahsyat, yang rupanya memang betul, karena ternyata kasus ini menjadi kecelakaan dalam tanda petik dengan terbongkarnya dua hal yang paling mendasar. Dari dana konsorsium 303 pakai pesawat jet. Ini kalau nggak hubungannya dekat betul, bagaimana bisa pakai jet segala macam? Itu aja prosesnya lama betul. Yang lancar relatif kami sebut adalah sidang etik. Sekarang pertanyaan yang belum terjawab. Jadi apa sih motifnya, apa? Belum terjawab tuh. Muncul di medsos itu kan di mainan semua. Nah, kemudian kita bicara situasi di lapangan. Saya keli sendiri, apa yang dirasakan? Demo segala macam, polisinya pada baik-baik itu. Sejak kasus Sambo, polisi yang di lapangan pada baik-baik itu. Sehingga saya sampai pada kesimpulan, memang betul kilometer 50 pun Sambo yang bermain, dan dia dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan strategi PKI gaya baru. Kalau saya jadi Sambo, pikiran ngeresnya mesti, kalau gua diapa-apain, gua buka semua, gua bongkar. Saya menduga, ini namanya kita menduga ya, karena datanya perkembangannya nggak jelas. Ini geng yang di dalam bisa mengatakan, ya tapi kan salah Anda sendiri, ini bikin ribet ya, tanggung jawab gini, ribut di dalam. Nah sekarang kelihatan dari medsos tentunya, ada yang mengarahkan ini. Yang pertama diarahkan hanya menjadi kasus pelecehan seksual, siapa pelakunya belum jelas, yang disalahkan sekarang Ibu PC dan Kuat. Nah terus Yosua di mana tempatnya? Tadi difitnah. Terus yang kedua, keluar statement
Kapolda Metro Jaya tidak terlibat. Lah iyalah, kasus ini nggak terlibat. Yang kita mau angkat adalah keterlibatan 3 Kapolda dan jajaran lainnya itu dalam mafia Sambo. Kok nggak dibongkar? Saya melihat Kapolri dalam posisi yang nggak terlalu mudah, karena yang dihadapi adalah pihak-pihak yang juga punya kekuatan di belakang. Saya angkat topi dengan tim khusus yang menangani kode etik sidang pengadilan, berani-berani dan enteng aja saya melihat. Mestinya ini bukan orang-orang yang bisa diancam, ditekan dan tidak terlibat dengan mafia Sambo. Jadi coba aja lihat arahnya ke sana. Arahnya kan sederhana. Lari lagi ke pelecehan, dibulak-balik. Mafia Sambonya konsorsium 303 bisa punya hubungan baik dengan swasta, dengan jet pribadi. Ini kalau nggak luar biasa baiknya nggak mungkin minta tolong begitu gila betul nih menjadi apa. Nah kemudian duit itu dipakai buat apa? Diaudit nggak? Enggak. Tidak ada suara mengaudit. Nah saya kembali mengingatkan dalam pesawat ini, Pak Jokowi, Anda presiden, Anda atasan langsung dari Polri, Anda paling bertanggung jawab. Jangan ngeles. Saya bisa sampai semua Anda ngeles ini. Anda ngeles dengan berdalih mindsetnya itu kan saya udah suruh. Orang Betawi bilang, Mek, kalau pimpinan itu bukan nyuruhnya, hasil dari apa yang Anda perintahkan itu udah dikerjain belum? Jangan ngeles, saya udah perintahkan. Bukan itunya, Bung. Kalau bahasa manajemen bukan itunya, apalagi bahasa leadership. Kecuali memang Anda bukan pimpinan yang baik, apalagi pemimpin, selesai. Atau yang lebih ngeri lagi, spekulasi namanya. Jangan-jangan Anda menikmati juga tuh jasa mafia Sambo. Kalau Komnas HAM, nggak usah disuruh lah, lupain aja lah. Udah terima amplop barangkali. Saya tantang kan, saya akan minta maaf di publik. Suruh Komnas HAM bikin pernyataan di publik, bersumpah di publik juga Komnas Perempuan. Mereka tidak terima amplop, dan kalau terima amplop, biar Allah menurunkan laknatnya kepada mereka dan anak keturunannya. Berani nggak? Udahlah, Komnas HAM diam-diam aja lah ya. Kasus kilometer 50 aja memalukan. Nah ini kami coba lihat nanti arahnya ke sana lah. Yang diarahkan, wah ini pelecehan, ini nanti larinya apa? Tuntutannya berbeda. Saya mengangkat kembali apa yang disampaikan oleh Bro Alvin Lim. Ini udah disubtel ini, sampai ke kejaksaan udah dibayar. Barangkali hakimnya kalau nggak dibayar ya ditekan pakai prinsip cambuk atau apa tuh, wortel gitu. Lu nggak nurut, lu gua tekan, gua kerjain. Kalau nurut, gua kasih duit. Bisa juga udah disetel sampai ke pengadilan. Jadi Alvin Lim ini ngebongkar, dan kejaksaan nggak bisa ngomong banyak tuh. Jadi memang mafia Sambo ini betul-betul sudah jaringan yang luar biasa. Dan yang menarik lagi yang harus diangkat, keterlibatan bukan salah satu, banyak dari orang yang di bawah Polda Metro Jaya. Kapolanya menang-menang wae, itu nggak ada bunyi, nggak ada apa. Mana tuh sarung tangan putih? Mana statement? Bukti ini, bukti seperti kilometer 50. Nah, coba diselamat dengan pernyataan dari, nggak tahu lah, saya jadi bingung nih. Mabes Polri yang bikin pernyataan, orangnya itu apa nggak terlibat atau emang nggak ngerti atau keliru ya? Mereka tidak terlibat kasus pembunuhan. Lah jelas enggak lah, nggak usah diomongin. Yang kita mau adalah keterlibatan mereka dalam mafia Sambo. Lebih serem lagi kan di medsos yang rame itu, duitnya mau dipakai buat Pilpres 2024. Wah, udah segala macam. Jadi memang uang konsorsium judi ini online luar biasa, meres kiri meres kanan, mungkin dari narkoba juga, dan lain-lain yang kita nggak tahu. Pertanyaan tinggal Pak Jokowi mau membongkar ini enggak? Kalau Kapolri mengalami kesulitan karena bukan cuci piring, ngebongkar rumah ini, ya libatkan dong TNI, libatkan dong polisi, jangan libatkan Komnas HAM, jangan libatkan Komnas Perempuan.
IPW bolehlah dilibatkan, kencang ngomongnya, yang itu udah lupain aja lah, ganti itu orang. Bahkan ada ide itu dituntut lah, Komnas HAM tuh manipulatif segala macam. Saya tanya orang, gimana pendapat tentang Komnas HAM? Waduh, saking emosinya ada yang bilang, jangan omongannya Pak, mukanya gue jijik. Waduh, sampai udah emosional banget tuh, udah personal. Saya sih muka biasa-biasa aja, cuma memalukan. Barangkali ini yang perlu diingatkan, mafia Sambo, Pak Jokowi membunuh Polri, atau Anda memang memanfaatkan, atau Anda tidak memahami dimanfaatkan untuk kepentingan PKI Gaya Baru ngerjain umat Islam. Demo-demo setelah ada kasus Sambo, Brimob yang beringas-beringas itu nggak muncul lagi. Nah, yang pelan-pelan ngambil alih kayaknya Densus 88. Saya lihat lagi di media, muka diberongsong, buat apa sih? Kayaknya hebat bener, teroris ini udahlah sasarannya simpel, umat Islam. Kenapa? Karena dia lawan PKI yang paling berat, dan ini balas dendam. Bentar lagi TNI. Kita lihat nanti kenyataannya. Jadi itu kami menyampaikan, tolong dipahami, jangan terjebak pada akibat. Mari kita kerjain penyebabnya. Sebabnya, sumbernya PKI Gaya Baru muncul dalam bentuk akibat kegiatan berupa mafia Sambo yang dimanfaatkan untuk menggasak umat Islam. Di judul manis-manis Islamofobia, bukan, ini PKI Gaya Baru balas dendam, nanti TNI, bukan nanti, mungkin TNI pun sudah dikerjakan. Yang lagi rame lagi, nggak tahu lah, dari Seknek atau dari apa ya, Istana, nggak ada komentar tuh mana Pak Bambang Tri mengenai Jokowi ada cover 2 itu 4 jari, jarinya ada 4 segala macam, nggak tahu saya. Ini tambah nggak karuan, tambah amburadul, dan tidak ada jawaban resmi dari pemerintah yang mengatasi itu. Terakhir, Pak Tito, Anda jangan lupa, karena kita juga nggak lupa, Anda pendiri Satgasus, Anda yang meresmikan Satgasus dengan anggaran harus cari sendiri. Anda sekarang Menteri Dalam Negeri, dipercaya Presiden, tapi lupa, Anda jangan lupa, buku merah KPK masih kita ingat. Dan 2 petugas polisi yang ditempatkan di KPK, yang terlibat dan dikembalikan oleh KPK pada waktu itu, dipromosi oleh Anda. Jadi kalau Anda sekarang di Mendagri, maaf, saya pribadi udah nggak percaya. Kalau mungkin Pak Jokowi lupa atau nganggap ini sepele, saya nggak tahu. Anda mungkin punya rencana yang kita nggak tahu, ada hidden agenda tersembunyi, tapi tolong, kami masih ingat. Jadi Pak Tito, tolong Anda juga ikut tanggung jawab, accountability, bukan responsibility, terhadap mafia Sambo ini. Yang kecil katanya jadi kakak pembina atau kakak asuh mantan Kapolri yang lalu Pak Idham Aziz. Tolong bunyilah klarifikasi. Anda bilang saya nggak tahu menahu, nggak terlibat ini, nggak ada bunyi, diem-diem aja tuh. Kalau diem-diem aja artinya apa? Nggak berani tampil, apalagi Kapolda Metro Jaya, waduh, lagi kilometer 50, udah keliru lagi, masih kencang ngomong. Sekarang kok sunyi sepi? Ada apa kegerangan? Mari kita lihat dan kita jawab. Kita tonton mau sampai kemana senario drama Korea ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. UI Watch Kampus Perjuangan.